Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengkaji sedikit tentang rezeki yang saya ambilkan dari kitab Ihya. Yang mana bab rezeki itu kan bab yang sangat menarik. Rezeki itu merupakan satu misteri dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan, hadis ini oleh Imam Hakim, dikutip juga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ala ayyuhan nas ajmilu fit talab fa innahu laisa li'abdin illa ma kutiba lahu. Wahai manusia, ajmilu fit talab. Ajmilu fit talab ini maknanya apa? Wahai manusia, bisa bermakna ajmilu itu secara global menyeluruh, ajmala yujmilu. Yang artinya itu kamu nyantai aja. Iktisad, jadi nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu ambisi dan lain sebagainya. Kalau kamu cari rezeki, kenapa? Karena yang jadi milik kamu itu adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Begitu. Ada juga riwayat yang mengatakan ajmilu fi talab ini dari kata jamal. Dari masdar kata jamal. Artinya apa? Perindahlah cara kamu untuk mencari rezeki. Cara mencari rezeki yang indah itu gimana? Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itu cara indah dalam mencari rezeki. Jadi orang kaya boleh, enggak apa-apa, asalkan kekayaannya satu dari jalur yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya halal. Itu nggak ada masalah, gitu. Kemudian setelah itu beliau juga menyampaikan uraian lagi di sini. Kita baca sedikit ya kitabnya, ambil berkah. Wa tahaqququ bi anna rizqal ladzi qaddara lahu la budda wa ayyatiyahu wa in lam yashtadda hirsuh. Nah, pada hakikatnya rezeki yang Allah tetapkan untuk hambanya, sudah ditetapkan itu pasti akan mendatangi hamba tersebut, sekalipun hamba tersebut itu enggak mati-matian dalam mengejarnya. Wa anna syiddatal hirsi laisa hiya sabab li wusulil arzaq. Semangat yang berlebihan untuk mencari rezeki itu bukan sebab untuk dia mendapatkan rezeki. Bukan sebabnya, bukan itu. Bal yanbaghi ayyakuna wathiqan biwa'dillahi ta'ala idz qala 'azza wa jalla wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan selayaknya dia itu mempercaya, yakin dengan janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan rezekinya. Gitu. Nah, setan itu nih terang lanjutannya, itu pasti mengupayakan kita ini biar takut sama kefakiran dan kita ini berbuat kikir. Itu setan memotivasi begitu. Setan akan mengatakan begini, kalau kamu itu nggak semangat, kalau kamu tuh nggak mati-matian, kalau kamu tuh nggak pontang-panting, kalau kamu tuh banyak sedekah, takutnya apa? Kalau kamu sakit. Kata setan nih kalau ngomong sama orang ya, dikata Imam Ghazali, in lam tahris alal jam'i wal ittikhar farubbama tamradu wa ta'jiz. Kalau kamu tuh tidak semangat untuk mengumpulkan duit, kamu tuh nggak mau pontang-panting, kamu nggak mau susah mengumpulkan duit, kamu nggak mau nyimpen, malah kamu sedekahkan. Oh, jangan-jangan kamu bisa sakit dan kamu bisa lemah. Wa tahtaju ila ihtimali dzulli fis su'al. Akhirnya mau tidak mau kamu itu ya menanggung hina. Mau nggak mau kamu harus minta. Akhirnya kamu minta sama orang terus, kamu jadi kerepotan. Ketika kamu terjadi sakit ataupun kamu dalam keadaan nggak mampu, ketika kamu itu nggak semangat cari rezeki atau kamu banyak sedekah dan kamu nggak nyimpen hartamu, begitu. Paham ya maksudnya? Jadi itu memang setan tuh, wah, musuh kita beneran. Jadi Allah tuh nyuruh kita nggak usah khawatir bab rezeki. Allah sudah menjamin semuanya. Allah sudah menyatakan kalau kamu infak, maka infakmu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Allah sudah menyampaikan begitu. Sudah menyampaikan seperti itu. Tapi setan enggak. Hati-hati loh. Banyak sedekah, nanti kalau sampai kamu sakit gimana? Siapa yang membayar? Sampai kamu lemah, kamu jatuh miskin, siapa yang mau ngurusin kamu? Simpen duit kamu, disayang-sayang. Nah, kalau perlu gak usah dikeluarin. Sekalipun untuk kepentinganmu diri, jauh usah kamu keluarkan. Oh, bahkan dia bakhil untuk kepentingannya
sendiri. Akhirnya kebahagiaannya dia cuma lihat rekeningnya numpuk duit. Nah, itu terkena tipu daya setan. Kata Imam Ghazali, ini perumpamaan yang sangat indah. Imam Ghazali gini loh. Kamu capek-capek ambisi cari dunia. Kenapa? Demi agar di masa depan kamu gak usah capek. Nah, padahal capek yang di masa depan itu belum tentu terjadi. Tapi kamu sekarang ini kamu sudah capek. Apa maksudnya? Jadi sesuatu yang belum pasti kamu khawatirkan, dan sekarang ini sudah pasti kamu sekarang dalam keadaan kamu seperti orang yang terkena beban berat, kamu harus terus-menerus mencari dunia. Karena itu cari rezeki wajib untuk memenuhi nafkah keluarga apalagi. Namun carilah dengan cara yang bagus, nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah ngoyo, nggak usah pontang-panting sampai meninggalkan ibadah segala macam dan sebagainya, nggak usah. Kata Imam Sufyan, beliau mengatakan, ittaqillaha fama ra'aitu taqiyan muhtajan. Kamu bertakwalah kepada Allah. Saya nggak pernah lihat orang yang bertakwa sampai kepepet dia itu dalam keadaan sangat memerlukan sekali, itu nggak pernah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan Allah itu memberikan dalam hatinya orang-orang yang beriman untuk menyalurkan rezekinya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kadang-kadang takwa itu jalur kita untuk dapat rezeki. Takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tahu enggak ada ayat Quran atau hadis yang bahas orang kalau punya toko berarti jadi orang kaya? Nggak ada ya. Orang kalau kerjanya sekian jam sehari jadi orang kaya. Ada enggak? Ada. Tahu-tahu, tapi yang ada apa? Birrul walidain, silaturahmi, sholat duha, ataupun baca surat Al-Waqiah, itu yang menyebabkan orang nggak bisa sampai terjerumus kepada kefakiran, dan insya Allah akan diberikan rezeki yang berkah, berkecukupan, bahkan lebih daripada cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita insya Allah semuanya mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.